Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang saya hormati para pemirsa, para pendengar Mutiara Ramadan SMP Islam di channel YouTube SMP Islam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya, nikmat iman wal Islam dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan pada tahun ini, tahun 1443 Hijriah, dengan sehat tak kurang satu apapun. Salawat dan salam kita haturkan ke darat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Para pemirsa, para pendengar Mutiara Ramadan tiap sore hari yang berbahagia, pada kesempatan kali ini Mutiara Ramadan adalah hari yang kedua. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan hingga sampai selesai acara. Para pemirsa, para pendengar Mutiara Ramadan, pada kesempatan ini tema kita adalah hikmah puasa. Hikmah puasa Ramadan. Puasa adalah kegiatan yang dilakukan untuk menahan diri dari nafsu mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Bagi seluruh umat Islam yang sudah balik, sehat, berakal, maka wajib hukumnya ibadah puasa Ramadan. Puasa Ramadan termasuk rukun Islam yang ketiga. Puasa diwajibkan juga pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pada ayat di atas, pada surat Al-Baqarah ayat 183, Allah menyatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ini menunjukkan bahwa puasa itu diwajibkan tidak hanya pada umat ini saja, tapi umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad itu sudah diwajibkan untuk berpuasa. Para pemirsa, para pendengar yang berbahagia, untuk melaksanakan puasa kita mempunyai hikmah puasa yang terkandung di dalam puasa Ramadan. Pertama, hikmah puasa yang kita ketahui sebenarnya banyak sekali, tapi kita tidak membahas semua hikmah puasa. Yang kita bahas, kita sampaikan pada kali ini ada 5 macam hikmah puasa Ramadan. Yang pertama, hikmah puasa Ramadan yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar takwa kita meningkat, maka kita melakukan puasa Ramadan.
yang dinyatakan oleh ayat di atas surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Ini adalah salah satu hikmah atau hikmah utama kita berpuasa Ramadan. Maksudnya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa atau muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu takwa? Takwa adalah melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Seperti puasa pada bulan Ramadan itu adalah perintah, kita laksanakan. Sholat adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita laksanakan. Bersedekah, berinfak dan lain sebagainya, amal-amal soleh itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau melaksanakan, itu adalah kita berarti bertakwa kepada Allah. Semakin banyak kita melaksanakan kegiatan atau amal kebajikan, maka ketakwaan kita akan meningkat. Sebaliknya, larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala kita jauhi, seperti mencuri, korupsi, minum minuman keras dan lain sebagainya, hal-hal yang jelek. Itu adalah larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jauhi, berarti kita adalah termasuk orang-orang yang bertakwa. Semakin banyak kita menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketakwaan kita akan meningkat lebih bagus. Seperti pada bulan Ramadan ini kita dilarang untuk ghibah, namimah dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak pada bulan Ramadan saja ya, pada bulan-bulan yang lainnya pun itu dilarang. Tapi pada bulan Ramadan kita harus meningkatkan itu lebih tajam lagi. Tidak pernah dan bahkan jangan sampai pernah melakukan dosa seperti tadi namimah, ghibah dan lain sebagainya. Berarti kita meningkat ketakwaan kita. Ketika kita meninggalkan larangan Allah, hendaknya kita niati bahwa saya meninggalkan larangan Allah ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketakwaan kita akan lebih meningkat. Mengapa kita harus bertakwa? Mengapa kita menuju ketakwaan yang kita tuju? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu semua. Bukan orang yang paling banyak hartanya, orang yang paling ganteng, orang yang paling cantik, bukan. Tapi adalah orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa, yang disukai atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan kali ini kita bisa meningkatkan ketakwaan kita lebih banyak lagi. Kepada seluruh masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya, jangan ragu untuk mendaftarkan putra-putrinya ke SMP Islam Pekalongan. Insya Allah kami siap mendidik menjadi insan yang lebih baik, yang berakhlakul karimah dan berprestasi. Para pemirsa, para pendengar channel YouTube SMP Islam, hikmah puasa yang kedua adalah bahwa puasa itu bisa mengontrol atau latihan mengontrol hawa nafsu. Pada bulan puasa Ramadan yang paling penting adalah kita mengontrol nafsu kita. Umpama nafsu ingin makan,
ingin minum, ingin marah, ingin sesuatu yang jelek, itu bisa kita cegah pada bulan-bulan puasa ini, pada hari-hari puasa ini, dan mudah-mudahan itu bisa berdampak setelah bulan Ramadan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu, hawa nafsu itu mengajak kepada kejelekan. Hawa nafsu itu adalah yang mengajak kejelekan. Maka kita perlu mengendalikan, seperti pada bulan puasa ini, wajib hukumnya kita mengendalikan hawa nafsu. Kalau tidak dikendalikan, maka itu bisa membatalkan atau menghilangkan puasa, pahala puasa itu sendiri. Seperti kalau kita ghibah, itu yang paling mudah contoh yang kita ambil. Kalau kita ngelendengi, istilahnya itu tanpa terasa kita ngelendengi orang lain, sebenarnya pahala puasa itu hilang atau puasanya tidak berguna. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Banyak orang yang berpuasa tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Lah ini kita sangat rugi kalau puasa seperti ini. Yang mana puasa itu seharusnya mendapatkan pahala, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala yang paling penting, tapi kita tidak mendapatkannya karena kita mengikuti hawa nafsu kita. Kita tidak bisa mengontrol nafsu kita. Pada bulan Ramadan kali ini atau bulan Ramadan yang akan datang, itu adalah momen yang paling penting untuk melatih hawa nafsu kita. Hikmah puasa Ramadan yang ketiga adalah bisa saling berbagi. Dengan berpuasa sebulan itu kita bisa merasakan bagaimana rasanya lapar, haus, dahaga bercampur menjadi satu, capek dan lain sebagainya. Itu adalah kita bisa mengetahui bahwa orang yang kesulitan makan itu seperti ini rasanya. Maka dengan puasa ini mudah-mudahan bisa menjadikan kita orang yang lebih saling banyak berbagi, atau menjadi orang yang dermawan, lebih peka pada sosialnya. Bisa juga kita bisa memberikan takjil atau infak dan lain sebagainya kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang yang tidak mampu dan lain sebagainya. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih bagus dari tangan yang di bawah. Maksudnya kita menjadi orang yang dermawan itu adalah lebih bagus daripada kita meminta-minta. Jangan sampai kita meminta-minta. Hikmah puasa Ramadan yang keempat adalah bisa menjadikan kita sehat. Puasa Ramadan memang itu membuat kita lapar, membuat kita haus, membuat kita capek, tapi di balik itu semua ada terkandung suatu hikmah yang sangat bagus, yaitu kita insya Allah bisa menjadi sehat. Sebagaimana sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sumu tasihhu, berpuasalah kamu semua, insya Allah kamu akan menjadi sehat. Itu sabda Nabi kurang lebih 1443 tahun yang lalu. Terbukti pada sekarang ini penelitian para dokter bahwa ketika kita puasa
maka semua berhenti bekerja sel-sel untuk beroperasi. Ketika berhenti beroperasi, maka sel-sel itu akan menciptakan sel baru atau menggantikan sel-sel yang rusak. Itu menurut penelitian. Wallahu a'lam. Yang terpenting kita mengikuti ajaran Rasul, insya Allah kita sehat. Hikmah puasa yang kelima adalah puasa Ramadan bisa melatih hidup lebih sederhana. Jelas itu adalah sangat kelihatan sekali. Kita lihat saja, seperti biasanya kalau ada waktu kita tidak puasa, kita makan 3 kali sehari. Lah, sekarang ini kita puasa makan 2 kali sehari. Berarti dari segi budget, dari segi pengeluaran itu harusnya itu lebih sederhana kita. Jangan ketika puasa malah budget pengeluaran kita lebih besar. Itu sangat aneh sekali, ya. Suatu yang tidak tepat. Bahkan mungkin akan menjadi boros. Para pemirsa, para pendengar channel YouTube SMP Islam, pada Mutiara Ramadan ini saya kira itu hikmah puasa Ramadan ada 3 macam. Alhamdulillah sudah kita sampaikan. Nanti di akhir Mutiara Ramadan ini ada kuis bagi para pemirsa semuanya. Tapi sebelum saya sampaikan, ada info dari Gebiar Ramadan SMP Islam. Mumpung ini masih hari kedua, saya ingin menyampaikan Ramadan kali ini di SMP Islam Gebiar banyak kegiatan di SMP Islam. Pertama, kegiatan santri atau pesantren Ramadan atau pesantren kilat. Terus ada ujian di SD di SMP Islam untuk para anak-anak siswa-siswi SD. Terus ada lomba-lomba dan ada Mutiara Ramadan, berbagi takjil, berbuka bersama dan lain sebagainya. Yang ingin saya sampaikan adalah pertama mengenai lomba-lomba. Lomba diadakan di SMP Islam untuk anak kelas 5 atau kelas 6 SD seluruh Kota Pekalongan atau sekitarnya. Silakan mengikuti. Pertama lomba adzan, kedua lomba tahfidz juz 30 dan lomba tartil surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 100. Kalian bisa mempersiapkan. Bagi putra-putri, bapak ibu atau bahkan anak-anaknya sendiri bisa langsung mendaftarkan ke SMP Islam dengan mengisi formulir. Bisa di-download di deskripsi channel YouTube di bawah ini. Yang ada di bawah ini bisa di-download dan silakan diisi, nanti datang ke SMP Islam. Begitu juga Mutiara Ramadan pengajian ini ada kuisnya. Silakan kuisnya bisa di-download juga di deskripsi bawah ini, ya, bisa kalian isi, kemudian kumpulkan, masukkan di kotak yang disediakan di SMP Islam. Mutiara Ramadan dapatkan door prize atau hadiah utama, yaitu kulkas 2 pintu. Itu hadiah utama atau grand prize. Mudah-mudahan bisa mendapatkan. Kuis Ramadan pada kali ini, pertemuan yang kedua adalah sebutkan salah satu hikmah puasa Ramadan. Sekali lagi, kuis kali ini sebutkan salah satu hikmah Ramadan. Tadi saya sudah menyampaikan, silakan diingat-ingat atau dilihat kembali YouTube-nya dari atas.
Saya kira itu saja. Akhirul kalam, kita tutup dengan bacaan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya, jangan ragu untuk mendaftarkan putra-putrinya ke SMP Islam Pekalongan. Insya Allah kami siap mendidik menjadi insan yang lebih baik, yang berakhlakul karimah dan berprestasi.